Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kembali lagi bersama kami tentunya di Senja Berkah. Pasti berkah. Wah, senang sekali ya obrolan Betul. pada siang hari ini ya. Nah, aku kayaknya jadinya nggak mau pinjol lagi deh kalau gitu. Aku mendingan menabung kali ya Nah, Pak betul Ustadz. tuh harus banyak menabung, rajin menabung. Iya, biar tidak resah gitu Iya, ya. betul tuh. Nah, by the way tadi tuh aku lewat kosan kamu kan. Terus Nah, terus ada kata apa pas nih? satpam kamu tuh paket kamu tuh banyak banget. Itu isinya apa aja sih? Aduh, aku beli buat makanan kucing. Terus makanan-makanan yang banyak tuh. Itu enak-enak loh. Jadi aku beli aja tuh sana sini beli aku. Tapi tadi ibu kos kamu tuh suruh aku ingetin kamu nih Srina katanya. Kamu tuh ingetin si Srina ya. Dia tuh udah tunggak 2 bulan belum dibayar-bayar. Tuh gimana tuh? Aduh, kalau itu mah nanti aja belakangan ya bisa pinjol kan. Gak boleh Kan ini pinjol. terdesak ya Pak Ustadz ya. Boleh kan Pak Pak Ustadz Ustadz tuh. gimana tuh? Emangnya itu terdesak Pak Ustadz? Ya, dalam konteks ini kalau saya nilai itu tidak terdesak ya. Aduh. Karena Srina. memang bisa beli paket sementara uang itu tidak ditunaikan untuk bayar kos gitu ya. Tadi Aduh. mampu tapi tidak membayar utang. Hati-hati bisa masuk ke dalam kategori zolim. Itu yang Aduh, berbahaya. Astagfirullahaladzim. Tuh nih Srina denger. Berarti aku udah zolim ya. Aduh. Tapi gimana ya nggak beli paket tuh? Aduh, pusing banget. Butuh makan, ya udah beli check out, terus kayak nanti aja bayarnya. Itu Nggak gak boleh kayak ya, gitu. astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nih, coba Kak Fei, kayaknya Kak Fei mau nanya nih. Oke, Pak Ustadz, saya mau nanya nih. Kira-kira tuh bagaimana kita dapat menjalani kehidupan yang lebih bertanggung jawab secara finansial sesuai dengan ajaran Islam? Ya, tadi Islam mengajarkan bahwa kita hidup tuh harus qanaah gitu ya. Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kategori takwa menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seorang dikategorikan takwa itu ketika salah satunya itu adalah wal qanaatu bil qalil. Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi kita orang Islam, ya finansial kita supaya memang seimbang, supaya memang tidak menjadi tadi utang dan lain-lain, maka pastikan jangan sampai kita mengejar dunia terlalu berlebihan sementara akhirat itu malah dikesampingkan. Ya, tadi paket berapapun itu dan lain-lain dikejar, malah ibadah tidak gitu ya. Itu tidak akan memberikan ketenangan dalam hidup. Makanya benar-benar finansial supaya seimbang, maka orientasi kita, hidup kita benar-benar harus dirubah. Bukan sekedar dunia saja yang kita kejar, tetapi akhirat pun sesuatu yang utama. Betul, Masya Allah Masya tuh, dengerin Allah. nih Srina. Iya betul. Harus bertakwa ya, harus Iya, qanaah ya, betul. betul. Tapi nih Pak Ustadz ngomong-ngomongin itu tuh. Ngomong-ngomongin finansial ya Pak Ustadz, aku tuh belum bisa nih Pak Ustadz ngebedain mana keinginan sama mana kebutuhan tuh Pak Ustadz. Oke, baik. Saya kasih analogi sederhana. Ada anak usia 5 tahun, ya. Pertanyaannya, butuh motor nggak? Atau misalkan tidak? Tidak tuh Pak Tidak Ustadz. ya? Belum bisa Tetapi ya. ketika anak itu ingin, boleh nggak kalau misalkan dia ingin? Sebatas ingin nggak masalah gitu ya. Ingin motor, tapi kemudian apakah butuh atau tidak motor usia 5 tahun? Maka tidak butuh. Tidak. Ya, jadi jangan sampai kita mengejar keinginan padahal sebenarnya yang dibutuhkan itulah yang utama. Ya, seperti datang nih ke sebuah minimarket. Kita sebenarnya bagusnya dalam agama kita ya tidak langsung ke minimarket tanpa ada tujuan kita beli apa. Bahayanya kita datang ke sana, ambil ini, ambil itu dan lain-lain gitu ya. Makanya list dulu tuh kebutuhan kita. Bulan ini butuh apa dan lain-lain. Itu yang kemudian kita beli, bukan berarti yang kita inginkan. Bahkan di luar list yang kita butuhkan itu yang menjadi masalah. Jadi jangan sampai perbanyak yang diinginkan, malah yang dibutuhkan itu tidak terrealisasikan begitu. Tuh, dengerin tuh begitu. pemirsa, jangan sampai kayak Nisrina ya. Aduh, aku lagi ini mau Aduh. tobat nih. Oh iya, udah Iya, mau tobat ya. Oke. Betul nih. Tapi nih Pak Ustadz nih, kalau misalkan aku nih kayak aku tadi aja pay letter gitu. Resiko apa sih yang timbul ketika aku tuh udah bergantung sama pay letter itu tuh? Ya, bisa jadi bagi orang yang memang sudah terbiasa itu menjadi ketagihan. Ya, ketagihan. Sekarang kan sangat benar-benar mudah gitu ya dengan zaman era hari ini. Ya, ketika Betul. misalkan kita scroll gitu ya beberapa online shop gitu dan lain-lain, kita menginginkan
uang kita ada gitu ya, tanpa tanpa sengaja, kemudian tadi yang apa yang kita sebenarnya tidak butuhkan, tapi karena tertarik apa yang kemudian ada dalam handphone kita, seketika kemudian kita transfer, kemudian beli, itu yang budaya yang jangan sampai ada sebenarnya dalam umat Islam, karena itu budaya masuk ke dalam mubazir gitu ya, boros dan berlebihan gitu. Nauzubillahimin dzalik ya. Oke Pak Ustadz, saya pengen nanya nih kira-kira ada nggak sih kisah Nabi atau sahabat Nabi tentang berhutang ini sih Pak Ustadz? Ya baik, kalau dilihat dari riwayat, Nabi Muhammad itu pernah berhutang. Jadi ketika meninggal dunia, ya itu Nabi Muhammad berhutang pada seorang Yahudi. Ya, seorang Yahudi, riwayat lain Nabi Muhammad menggadaikan baju besinya. Nah, jadi ini contoh bagi kita nih umatnya bahwa berhutang itu jangan sebatas berhutang, tapi siapkan jaminannya. Seperti Nabi itu, Nabi wafat, kemudian Nabi sudah ada jaminannya yaitu baju besi. Ya, nanti tinggal diperhitungkan apakah sesuai dengan yang diutanginya atau tidak. Jadi Nabi pernah berhutang. Itu pun Nabi berhutang, beberapa riwayat menyebutkan berhutang itu untuk kebutuhan makan. Jadi benar-benar terdesak saat itu untuk makanan, maka saat itu Nabi ingin mengajarkan bahwa dibolehkan untuk berhutang, tadi syaratnya adalah untuk kebutuhan. Gitu. Waduh, ternyata ada ya Nabi Muhammad juga pernah berhutang, tapi berhutangnya tuh yang baik ya, nggak kayak kita tadi ya. Iya nih, itu dalam keadaannya sangat-sangat terdesak ya. Iya, jangan sampai ya. Nah, kira-kira nih Pak Ustadz, apakah ada nasihat khusus dari Al-Quran atau hadis yang dapat membantu seseorang keluar dari masalah hutang jika sudah terlanjur berhutang? Oke, baik. Ini kembali ke kisah sahabat nih, dan itu diakhiri dengan doa dari Nabi bahwa ada sahabat yang terlilit hutang begitu sangat luar biasa. Ya, di setiap hari ada di masjid, kemudian terlihat oleh Nabi, terlihat mukanya benar-benar gelisah gitu ya, seperti banyak masalah. Oleh Nabi ditanya, apa yang sedang kau rasakan wahai sahabatku? Kemudian sahabat itu menjawab, sungguh wahai Nabi, aku terlilit hutang yang begitu sangat luar biasa banyaknya. Kemudian Nabi mengusulkan, apakah kamu ingin hutangmu lunas? Nah, kemudian ya tentu wahai Nabi, hutangku ingin segera selesai. Maka Nabi memberikan doa untuk terhindar dari hutang. Ya, itu panjang dalam hadisnya, tapi intinya di akhir doa itu wa a'udzubika minaddaini wa qahri rijal. Nah, itu adalah salah satu doa yang dianjurkan supaya kita terhindar dari hutang. Dan sahabat itu dikisahkan utangnya semua tuntas, ya. Tetapi bukan sekedar berdoa ya, hati-hati Kak P. Ketika misalkan hanya berdoa saja, ya Allah semoga utang saya cepat selesai, pinjol cepat selesai. Tapi tidak ada usaha, tidak bekerja gitu ya, itu juga sia-sia. Sama aja ya. Sama aja. Makanya harus dibarengi dengan ikhtiar usaha bekerja begitu. Nih Pak Ustadz nih ngomong-ngomong tadi berhutang nih. Kalau misalkan kita buat ngambil keputusan supaya tidak berhutang nih Pak Ustadz. Gimana sih Islam ini kayak memberikan pedoman akan berhutang ini nih? Ya, artinya tadi berhutang itu adalah pintu darurat. Seperti kalau misalkan saya analogikan sebagai pintu darurat pesawat. Apakah boleh pintu pesawat darurat itu dibuka? Boleh atau tidak? Tidak. Ya. Tidak dalam kondisi tidak darurat. Iya, betul. Tapi kalau misalkan saat itu pesawat sedang oleng, sedang berbahaya, akan memungkinkan akan jatuh, kira-kira pintu darurat itu boleh dibuka atau tidak? Boleh. Boleh. Makanya demikian Islam mengajarkan ketika misalkan supaya kita tenang, diberikan ketenangan hidup, finansial kita aman, maka pastikan usahakan hindari yang namanya berhutang. Berhutang. Ya, berhutang itu ibarat pintu darurat dalam pesawat, boleh dibuka tapi pada saat darurat. Itu saja. Begitu, Masya Masya Allah. Allah. Tuh, Ada nih satu lagi Apa tuh? pertanyaannya. Pak Ustadz, ini gimana kebijakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah yang dapat membantu individu mengelola keuangan mereka tanpa berhutang? Ya, artinya tadi konsep yang bisa kita gunakan dalam Islam ya bukan berhutang tetapi menabung, gitu ya. Menabung itu lebih aman dibandingkan berhutang. Kalau menabung ya kita kan tanpa ada paksaan, misalkan harus segini dan lain-lain. Artinya sukarela, kita punya segini maka itu yang ditabungkan. Kita punya segini maka itu yang kemudian dikeluarkan uang kita. Maka itu lebih aman gitu ya dalam finansial kita. Berikut juga ketika kita membutuhkan maka itu bisa kita ambil sesuai dengan yang kita butuhkan. Oh, seperti itu ya. Nah, Pak Ustadz, tapi kalau yang
di hutang itu diribain itu gimana tuh Pak Ustadz? Wah, itu lebih berbahaya lagi. Wah, Ya. lebih berbahaya Riba ya? itu dalam Berbahaya, Islam Teh. termasuk ke dalam kategori dosa besar. Ya, Aduh. dosa besar itu bukan dosa main-main. Makanya hati-hati ya ketika misalkan transaksi ya dalam jual beli ataupun misalkan pinjam meminjam, utang piutang dan lain-lain yang itu mengandung unsur ribawi, maka itu hati-hati ya, termasuk ke dalam riba, maka riba itu termasuk ke dalam dosa besar. Nggak boleh tuh. Auzubillahimindzalik, aduh. Tapi nih, kalau misalkan kan sekarang tuh ada katanya bank syariah namanya Pak Ustadz. Ya. Nah itu tuh kalau misalkan kita minjem tapi di situ ada bunganya itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Ya, hari ini kita kan ada dua ya, bank konvensional, kemudian ada bank syariah. Bank syariah. Nah, kenapa ada bank syariah? Itu dilatar belakangi ya, itu pemahaman kita terhadap Islam semakin terbuka, karena memang ada beberapa akad yang di bank konvensional itu cenderung merujuk kepada riba. Makanya adanya munculnya bank syariah ini untuk mengantisipasi beberapa akad yang itu diindikasikan ribawi. Ya, makanya dengan adanya bank syariah secara umum ya bagi kita umat Islam itu lebih aman dalam bertransaksi, entah itu menabung, entah itu pinjam meminjam, entah itu misalkan apapun itulah transaksi dalam jual beli dalam bank syariah itu lebih aman. Karena yang membedakan itu adalah akadnya. Nanti akad di bank konvensional dengan bank syariah itu berbeda. Makanya bagi umat Islam ya lebih aman di bank syariah dalam bermuamalah. Masya Masya Allah. Allah. Udah keren ya pembahasan hari ini. Iya, Sangat benar relate banget. sekali dengan tantangan di zaman sekarang nih. Betul, betul. Tapi nih seperti biasa ada yang mau lewat dulu nih pemirsa. Nah buat pemirsa nih yang mau tanya-tanya ke Pak Ustadz boleh hubungi di 0813 9447 7912. Nah pemirsa jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita bakal main game seru nih bareng aku dan juga host sebelah aku ya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.